Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menilai pasca penetapan BPIH tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh harus segera melakukan manasik haji guna membekali pengetahuan ibadah serta mempersiapkan fisik maupun mental dari para jemaah haji. Pasca penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta dari sebelumnya sebesar Rp89,4 juta. Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umroh segera melakukan sosialisasi sistem pelunasan pembayaran serta memulai program manasik haji untuk memastikan para jamaah haji Indonesia sepenuhnya siap melakukan ibadah haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menjelaskan, pasca penetapan BPIH tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh harus segera melakukan manasik haji guna membekali pengetahuan ibadah serta mempersiapkan fisik maupun mental dari para jemaah haji. Ini waktunya panjang untuk persiapan. Kita baru masuk Ramadan itu Februari, jadi kita bisa berangkat sekitar April. Disinilah peran apa yang disebut dengan manasik. Maka kita minta Kementerian Haji dan Umroh untuk membuat pola manasik itu betul-betul efektif. Bukan hanya dijejali dengan doa-doa saja, tetapi bagaimana filosofis haji, bagaimana rukun, wajib, sunnah haji. Setelah itu baru hal teknis. Bagaimana cara naik pesawat, bagaimana cara buka hotel. Jadi jangan sampai ada orang tiba-tiba ditakut-takuti. Lebih lanjut, Maman berharap dengan ditetapkannya 2 syarikah, nantinya mampu mempermudah koordinasi dan mempercepat respon terhadap kebutuhan lapangan jemaah haji Indonesia. Mulai dari proses keberangkatan, ibadah haji, sampai kepulangan ke Indonesia. Sehingga jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Hilman dan Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terjadi di sejumlah sektor industri. Komisi 9 DPR RI desak pemerintah ambil langkah strategis terhadap perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dalam mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja yang saat ini terjadi di sejumlah sektor industri. Menurut Arzetti, banyak perusahaan menghadapi kesulitan keuangan akibat terhambatnya produksi, sehingga anggaran dan operasional tidak dapat berjalan secara normal. Kondisi ini memaksa sebagian besar dari mereka melakukan PHK terhadap pekerja dalam jumlah besar. Ia menilai pemerintah harus bertindak cepat untuk menjaga agar roda industri tetap bergerak. Pemerintah juga harus mengintervensi dan memberikan insentif kepada perusahaan yang menghadapi kesulitan. Untuk itu, hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja harus dijaga agar produktivitas sektor industri nasional tidak terhambat. Harapan kita semoga permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini antara pemerintah, baik itu dan juga perusahaan atau pabrik swasta, dan juga tentunya keterlibatan dari tenaga kerja kita yang memang notabene saat ini sangat membutuhkan agar perekonomian kita bisa berjalan, menyegerakan untuk mencari titik penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan baik itu dalam produksi maupun dalam perusahaan yang notabene nanti akan merugikan bagi pekerja kita.
Arzeti juga mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan perusahaan-perusahaan lokal gulung tikar karena tekanan biaya dan iklim usaha yang tidak kondusif. Menurutnya, kunci dari penanganan masalah PHK adalah dialog dan komunikasi terbuka antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah intensif terhadap permasalahan stunting di sejumlah daerah. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Membagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kenyataannya kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah menghentikan penyebaran masalah stunting semakin meluas dengan melakukan inovasi dan upaya strategis secara agresif. Salah satunya dengan distribusi intervensi gizi. Data survei status gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting Maluku berada di angka 28,4%, sementara prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak Pemprov Maluku agresif melakukan banyak inovasi dan upaya strategis untuk menekan angka stunting di Maluku dan dampak jangka panjangnya. Gamal menjelaskan, masalah stunting tidak bisa diremehkan karena mengakibatkan dampak sistemik pada anak hingga saat dewasa, seperti masalah penurunan kognitif, di mana anak stunting tidak mampu menyerap pendidikan secara maksimal, resiko kesehatan hingga usia dewasa, bahkan secara ekonomi beresiko tidak lepas dari kemiskinan. Untuk menghentikan penyebaran masalah stunting semakin meluas, pemerintah harus melakukan inovasi dan upaya strategis secara agresif. Pertama tentu adalah distribusi intervensi gizi. Ini karena demografis perlu dilakukan satu upaya strategis yang dilihat jadi tidak mau melakukan distribusi intervensi gizi ini secara signifikan karena tidak bisa dipungkiri daerah-daerah ada model geografis yang bawah atau daerah timur itu memiliki tantangan terhadap akses ketersediaan pangan, makanan sehat dan gizi yang memadai, jadi berdampak. Gamal menambahkan, dengan inovasi yang fokus didukung keputusan yang serius, pemerintah daerah akan mampu menangani stunting. Hal itu juga akan menekan biaya kesehatan yang harus ditanggung negara. Pasalnya, saat anak stunting mengalami penyakit akut dan saat usia dewasa beresiko mengalami sakit kronis, akan sangat membebani pembiayaan BPJS Kesehatan. Dari Maluku, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja yang semakin meluas, Komisi 9 mendesak agar perusahaan tidak abai terhadap hak-hak para pekerja yang kehilangan mata pencaharian.
Di tengah maraknya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengingatkan agar perusahaan tidak abai terhadap hak-hak para pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Menurutnya, perusahaan wajib memberikan seluruh kompensasi sesuai aturan ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Pekerja yang terkena PHK juga masih berhak memperoleh 60% dari upah. Selain itu, Edi menjelaskan jaminan hari tua dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga harus dicairkan karena pekerja berhak atas manfaat tersebut. Yang sudah di PHK, hak-hak mereka harus dipenuhi. Kasus Ritek sampai sekarang kan belum dipenuhi juga itu. Nah sekarang PHK tambah lagi, maka ya kompensasi PHK harus diberikan. Itu kan ada uang pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, lalu juga jaminan kehilangan pekerjaan, dia masih memperoleh 60% dari upah maksimal 5 juta, maksimal 6 bulan, ya dipenuhi dong. Kemudian cairkan jaminan hari tua, BPJS Kesehatan masih berhak selama 6 bulan, ini kan hak-hak pekerja. Edi Wuryanto berharap pemerintah segera membentuk satuan tugas atau Satgas PHK. Keberadaan Satgas PHK diharapkan dapat berperan mencegah resiko perusahaan mengalami kebangkrutan, sekaligus menekan angka PHK, sehingga terwujud stabilitas dunia kerja dan kesejahteraan para buruh. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat peran karantina dan koperasi sebagai agen penggerak perekonomian berbasis kearifan lokal. Potensi lokal di wilayah Raja Ampat membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih kuat, terutama dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan. Untuk itu, anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah memperkuat badan karantina dan koperasi sebagai agen penggerak perekonomian berbasis kearifan lokal. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari menekankan pentingnya peran badan karantina untuk menyeleksi komoditas lokal yang memiliki nilai ekspor. Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan sumber daya genetika ternak lokal, seperti sapi Bali, agar dapat berkembang sesuai potensi daerah. Selain itu, Endang menilai koperasi merah putih yang telah berdiri di sejumlah desa perlu dioptimalkan untuk memudahkan petani dan nelayan. Namun, keterbatasan akses di wilayah 3T membuat layanan koperasi belum berjalan efektif. Di bidang pertanian, kehutanan, dan KKP kelautan, juga karantina. Karena saya sangat mengharapkan badan karantina ikut menyeleksi potensi lokal yang bisa diekspor dan peraturan-peraturannya harus diketatkan. Kemudian yang saya kesankan adanya sumber daya genetika yang beraneka ragam sesuai dengan potensi lokal, tapi sementara ini diabaikan. Selain itu, Endang menekankan pentingnya program perkembangan sumber daya genetik berbasis kearifan lokal menjadi prioritas nasional. Menurutnya, kebijakan keberlanjutan di sektor tersebut akan memperkuat kemandirian sektor pertanian dan peternakan di wilayah timur Indonesia. Dari Provinsi Papua Barat Daya, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan penting untuk segera membentuk skema besar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia agar tragedi kemanusiaan yang menimpa para pahlawan devisa tidak terus berulang. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Dari Menteri ESDM udah menyampaikan bisa kok ngambil dari Pertamina, tapi banyak penolakan. Ada apa? Apakah karena ada terjadi pergeseran kekurangan stok mereka karena masyarakat banyak yang beralih ke SPB swasta. Ditambah 10%, ternyata masih kurang 10% itu. Nah, ketika minta ditambah lagi, pemerintah memutuskan, dalam hal ini Kementerian SDM memutuskan beli aja dari Pertamina. Tambahan 10% etanol di BBM. Apakah ini tidak akan membuat masyarakat lari dari Pertamina nantinya? Yang masuk kategori Pertalite itulah BBM dengan
oktan rendah, artinya kandungan sulfurnya tinggi. Yeah. BBM yang kurang ramah dengan lingkungan. Terus kemudian pengolahannya, pencampuran untuk kemudian dijual tentu harus harganya disesuaikan ya dengan tambahan itu. Berapa harganya kita belum tahu. Bagaimana sih efek dari etanol ini di kendaraan-kendaraan masyarakat? Karena kalau yang di luar negeri ada yang 20%, ada yang tadi Bapak sampaikan 30%, aman aja. Berdampak terhadap performa mesin, yang paling penting adalah harga. Pada itu saya kira karena sensitifnya itu untuk masyarakat. Berapa sih harga jualnya nanti? Apalagi kalau itu sudah menjadi mandatori. Ini adalah bagian dari program Presiden Prabowo untuk kita mandiri secara energi. Dan itu juga bagian dari program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas daripada BBM kita yang hijau. Menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, lemahnya koordinasi dan pengawasan membuat banyak pekerja migran Indonesia terjebak dalam kondisi rentan dan tidak mendapatkan haknya secara layak. Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPR RI mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem perlindungan yang terpadu dari proses rekrutmen hingga kepulangan agar setiap PMI dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan terlindungi secara hukum di negara tujuan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pekerja migran Indonesia seringkali dipandang sebelah mata, kerap disepelekan di negara tujuan karena minimnya perlindungan. Hingga kini, PMI masih kerap mengalami ketidakadilan, eksploitasi, hingga kekerasan seksual dari pemberi kerja. Jika dibandingkan pekerja migran dari negara-negara tetangga, posisi PMI bisa dibilang paling tidak berdaya. Sebut saja pekerja migran asal Filipina. Dengan posisi pekerjaan yang sama, pekerja dari negeri jiran tersebut mendapatkan upah lebih besar serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Sementara itu, PMI harus bekerja di tengah rasa khawatir. Risiko besar harus dihadapi karena tak banyak pilihan yang bisa diambil. Berdasarkan data Komnas Perempuan, tren kekerasan terhadap PMI terus meningkat. Banyak PMI memiliki kisah pilu. Bahkan tak sedikit di antaranya harus berakhir tragis. Rasanya masih segar ingatan kita tentang bagaimana otoritas Malaysia menembak 5 orang PMI di perairan Selangor karena diduga akan keluar melalui jalur ilegal. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia sempat menghentikan pengiriman PMI ke beberapa negara, termasuk ke Malaysia dan Timur Tengah. Namun, hal ini dinilai bukan jalan keluar yang tepat karena kondisi keterbatasan lapangan kerja di tanah air. Untuk kita bersama-sama menjadikan ini sebagai produk dari perlindungan tenaga kerja kita secara konkret. Tidak hanya dalam paparan gagasan, tetapi ini lebih sebagai produk hukum. Dan bagaimana fungsi BKSAP itu sendiri di dalam menjalankan diplomasi, kami juga berharap kami bisa memilih dan memilah negara-negara yang memang menjadi tujuan utama bagi pekerja migran kita. Sehingga kami semakin bisa mengawal keamanan dan juga kenyamanan warga negara Indonesia. Penyelesaian persoalan PMI butuh skema besar, mulai dari persiapan keterampilan PMI sebelum keberangkatan hingga perlindungan PMI dalam pekerjaannya di luar negeri. Pemerintah harus ada di garis depan untuk menjamin setiap PMI aman dan mendapatkan haknya sebagai pekerja. Negara harus hadir ketika setiap PMI tak berdaya dan membutuhkan perlindungan. Perangkat pemerintah di luar negeri, mulai dari konsulat jenderal, kedutaan besar, hingga perangkat terkait lainnya, harus diperkuat karena setiap PMI berharga bukan hanya bagi keluarganya, melainkan juga bagi negara. Kita harus memperkuat kehadiran atase perlindungan tenaga kerja kita, belajar di negara lain dengan peran yang aktif dari atase tenaga kerja bisa memberikan keamanan dan juga memberikan keselamatan bagi pekerja migran kita semua. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tentu banyak yang merasakan di saat
beban kerja yang sedang menumpuk, ini ekspektasi terhadap masa depan yang tinggi membuat sebagian orang berpikir berlebihan atau yang bahasa kerennya nih, overthinking. Betul, karena memang overthinking ini Alfat tentunya sangat mengganggu ya, bahkan bisa menimbulkan anxiety atau cemas berlebihan ini kalau misalnya tidak segera diatasi. Nah, tentu pemirsa, sesaat lagi kami akan memberikan kepada Anda nih tips-tips untuk Anda yang sedang atau yang sering mengalami overthinking ya, dan tentunya tetaplah bersama kami dalam program TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kalau kita berbicara soal overthinking nih atau berpikir yang berlebihan, ini tentunya akan sangat mengganggu apabila tidak segera diatasi. Kita yang sedang overthinking kemungkinan besar akan mengalami insomnia, stres, atau mungkin kecemasan yang akan berdampak pada performa kerja kita dan juga kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi kalau misalkan sudah stres, kemudian malamnya nggak bisa tidur, karena tadi Elisa sebutkan insomnia ya. Karena memang overthinking ini muncul ketika kita tanpa sadar menguras energi, kita memikirkan hal-hal yang belum terwujud, atau bahkan nih ekspektasi orang sekitar yang tentu akan menghimpit kita nih Elisa. Nah, untuk mengatasi hal ini Alfat, tentunya kita udah rangkum nih beberapa tips simpel yang bisa pemirsa lakukan untuk mengatasi rasa overthinking. Berikut informasinya dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah belakangan ini pemirsa sedang gelisah, khawatir jika apa yang sedang direncanakan tidak berjalan dengan baik? Seringkali kita terjebak dalam pemikiran negatif atau kekhawatiran mengenai masa depan, sehingga tanpa kita sadari, pikiran kita akan dipenuhi oleh kecemasan dan ketakutan yang mungkin tidak akan terjadi. Kita sering terjebak terhadap hal-hal yang belum berhasil kita raih, padahal ada banyak hal-hal kecil yang membuat hidup kita lebih berarti setiap harinya. Intips kali ini akan memberikan sedikit tips untuk pemirsa yang lagi sering overthinking dan takut kalau jadi oversharing ke orang yang salah. Jika kamu melakukan beberapa kebiasaan sederhana ini secara konsisten, dapat membantu melatih pikiran kita untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan, menumbuhkan ketenangan, serta meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan optimis. Let's check it out. Journaling. Cara agar kita terbebas dari overthinking dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu setiap malam. Menulis 3 hal yang kamu syukuri dapat mengubah fokus pikiran, meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, membangun hubungan sosial yang lebih baik, dan meningkatkan ketahanan mental. Metode ini dipercaya dapat merilis emosi dan dapat membuat tidurmu menjadi lebih berkualitas. Latih diri berpikir positif. Merasakan rasa syukur secara sungguh-sungguh bisa melatih otak untuk lebih fokus pada hal-hal positif. Efeknya mencakup peningkatan suasana hati, pengurangan stres,
penguatan hubungan sosial, serta pembentukan pola pikir yang lebih optimis dan seimbang dalam jangka panjang. Terima ketidaksempurnaan dalam diri. Saat seseorang bersyukur, ia lebih fokus pada hal-hal positif yang sudah dimiliki, bukan pada hal-hal yang kurang atau yang dimiliki orang lain. Ini mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dan merasa iri. Tidak hanya itu, rasa syukur memicu pelepasan hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin. Hormon-hormon ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Temukan akar masalah. Tips berhenti overthinking selanjutnya dapat dilakukan dengan menemukan akar masalah. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Temukan sumber kekhawatiran berlebihan yang kamu rasakan. Overthinking pasti ada hal-hal yang mendasari, jadi coba pikirkan dan ingat bahwa tekanan yang dirasakan tidak sebesar kelihatannya jika dihadapi dan diselesaikan. Nah, itu dia beberapa cara simpel untuk menerapkan gratitude di kehidupan sehari-hari sekaligus mengurangi overthinking. Ingat, rasa syukur bukan sekedar reaksi terhadap hal baik, tetapi sebuah pilihan untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi. Semoga kamu dan kita semua bisa lepas dari rasa overthinking ya. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di ujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 6 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Lalu pemirsa, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat umum antara Komisi 12 DPR RI dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Tentunya ini siaran 24 jam. Betul, dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.